terberkati sekali, ya, diberkati sekali, sangat luar biasa. Karena ayat-ayat ini banyak sekali diartikan dengan pemikiran-pemikiran yang lain, yang salah, ya, di luar kebenaran firman Tuhan bahkan seperti itu. Tetapi kelihatannya betul. Cuman tujuan daripada firman Tuhan ini sedang tidak berbicara apa yang dijelaskan oleh beberapa orang itu. Dan akibatnya rasanya nggak akan bisa komprehensif. Saya sambung menyambung. Hari ini saya akan buka banyak sekali ayat, ya. Tapi akan saya coba. Saya mulai belajar bagaimana menyampaikan firman Tuhan. Ayatnya banyak, tetapi waktunya nggak terlalu panjang, supaya orang nggak terlalu capek, ya. Bahkan nanti bisa jenuh kalau terlalu capek. Rasul Paulus pun sudah pengalaman kok, kalau terlalu lama sampai ada yang jatuh sampai mati itu, kecapean, ya. Hari ini dimulai kita buka di dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Ini khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Khotbah ini sungguh sangat luar biasa sekali, ya, ajaran yang diajarkan, dan mungkin yang namanya manusia sulit sekali untuk bisa menerapkan di dalam hidup ini. Karena coba kita lihat, kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini ada berarti di dalam perjanjian lama. Kalau ditulis kamu telah mendengar firman, itu berarti Tuhan Yesus itu menjelaskan bahwa apa yang dia katakan itu diambil daripada perjanjian lama, ya. Firman Tuhan perjanjian lama, di mana pada waktu Yesus masih hidup, sampai sekarang dia hidup, pada waktu dia masih ada di dunia, ya, dia menjelaskan pada waktu itu kitab para nabi apa sudah ada, sehingga dia pada waktu berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi, ini dia ambil di dalam kitab-kitab yang ada di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ini penerapannya pada waktu di dalam perjanjian lama, itu untuk menghindari ayat itu, ya. Saya tidak buka ayatnya, terlalu panjang kalau saya buka perjanjian lama. Ayat itu kenapa ada kata-kata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu terjadinya pada waktu lampau. Orang itu kalau disalahin, misalkan dia dirugikan A, dia membalasnya itu bisa A, B, C, D. Sehingga di dalam hukum-hukum itu tidak boleh seperti gitu. Kalau kamu dirugikan A, kamu harus balasnya itu cuma cukup A, tidak boleh sampai lebih daripada itu. Tetapi itu bukan sesuatu kebenaran, ya, cuma membatasi pada waktu itu. Seperti juga di dalam perjanjian lama, kamu boleh cerai asal ada surat cerainya, kan seperti itu. Tetapi pada waktu itu Musa, karena ada tekanan-tekanan, nah Musa menulis seolah-olah boleh cerai, tetapi sebetulnya nggak boleh cerai tetap. Surat itu cuma menghindari orang-orang yang tetap ngotot, tetapi surat itu sebetulnya nggak mungkin bisa terbit. Nah, kalau mau tahu itu nanti suatu saat saya akan mengeksposisi. Tetapi coba kita lihat ayat selanjutnya 39. Tetapi aku berkata kepadamu, tadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya toh? Sebetulnya kan nggak mungkin, no, matanya orang dianu, matanya ganti mata, giginya dianu, giginya dicabut kembali, kan nggak mungkin. Itu cuma sebuah ungkapan pengertiannya. Saat kamu dirugikan satu, kamu cuma boleh balas satu. Tetapi sebetulnya bukan seperti itu. Dan ini Tuhan Yesus mengajarkan lebih dalam lagi. Dia sesungguhnya dia mengajarkan seperti ini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Nah pada waktu baca ini sering kita ngomong toh, ya kalau kamu orang Kristen ditepiling pipi kanan, kasih pipi kiri. Siapa sih yang pernah menerapkan ini di dalam kehidupan secara literal? Kalau disakiti orang, tempiling pipi kanan, kita kasihkan pipi kiri. Ataupun ya itu cuma di film, ya. Tapi sesungguhnya di dalam kehidupan tidak pernah saya jumpai hal ini. Nah Tuhan Yesus kalau mengajarkan hal ini terus tidak pernah diterapkan dalam hidup, kita tidak mengerti sesungguhnya apa maksud daripada tulisan ini, kan sama saja dengan nol loh. Firman Tuhan ini dituliskan supaya kita mengerti, supaya kita tahu, supaya tujuannya kita hidup ini makin lama harus makin menyerupai Dia, benar ya. Tetapi penerapannya
rasanya tidak mungkin lah ada orang kalau disakiti seperti itu malah balasnya seperti, bukan balas tapi bahkan diberikan 2 kali lipat. Bahkan ditulis terus Pak, 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Wah, ini ungkapan-ungkapan ya. Seolah-olah kalau diingini ini, baju jubah itu lebih dalam lagi, kasihkan semua. Seolah-olah kayak, ya, kalau orang Kristen itu harus seperti itu. Tapi orang Kristen itu, banyak orang pengikut Kristus seolah-olah mengerti dan di dalam kehidupan pada saat temannya disakiti, ya kamu ingat ayat itulah, kalau kamu disakiti, ya kamu kasihkanlah, kamu ginikanlah, wis gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Kata lah itu berarti apa? Menerimanya itu kan bukan karena, kalau orang Surabaya ngomong legowo ya, tetapi ya wis mau kayak apa lagi, kan seolah-olah kayak gitu. Padahal firman Tuhan itu bukan supaya kita itu harusnya seperti itu gitu loh. Apalagi coba kita lihat. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Apa sih ini? 1 mil berjalan 2 mil. Ya ini sekarang saya kalau pulang kerja, saya biasakan setelah makan saya biasakan jalan kaki puter kompleks itu berapa kali supaya kesehatan saya jadi lebih enak toh, lancar semua. Nah, pada waktu saya jalan sendirian pertama kali, terus saya lihat ada teman saya, tak ajak, ayo ikut, mau dia. Nah sekarang kalau saya jalan mesti lewat depan rumahnya, dia lagi ngantuk-ngantuk santai, ayo melok dia. Jadi saya jalan sekali, dia cuma mau ngikuti saya sekali, bukan dia saya tak ajak sama saya sekali, saya sampai rumah dia masih muter sekali lagi, karena juga orang Kristen, bukan seperti itu maksudnya. Tapi kenapa ada kata-kata seperti ini? Terus, berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Wah ini ayat ini kalau kita terapkan, beberapa orang yang suka minjem paling seneng tuh. Minjem utangan sama orang, ini loh ayat ini loh. Ya, dikasihkan ke kita. Padahal, masa sih Tuhan ngajari kayak gitu? Kalau ayat ini ditulis, berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, minta ya, pinjem loh, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kalau minjam ini diibaratkan utang, berarti kan harus diberi toh. Nah kalau ini coba kita nanti kembalikan ke sini lagi ya. Kalau ini diterapkan seperti itu, tapi coba kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat Roma pasal 13 ayat yang ke-8. Ini suruh ngasih minjem loh. Tapi di dalam Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga loh. Ya bingung semua tuh. Bener gak? Gak nyambung loh. Yesus ngajarnya, kalau ada orang meminjam, pinjam berapa? Kasih. Kan gitu dah. Tapi Paulus ngomong, kamu gak boleh utang. Terus kayak apa? Gitu loh. Bingung orang-orangnya. Nanti ini bisa sambung semua. Ya. Karena tidak ada satu ayat pun yang bertentangan. Kita kembalikan tadi, ayat berapa itu? Berikan kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Rasanya ayat ini sering dipakai ya. Kalau ada orang pahit hati mau ngangkel gitu ya, terus dikasih ayat ini. Wis kamu gak boleh benci, kamu harus mengasihi musuhmu. Kan kayak gitu toh. Ya, berdoa bagi dia. Tapi tidak dikasih pengertiannya yang dalam. Bisa diterapno. Ya. Secara psikologi manusia ini otaknya ini tidak bisa. Kalau saya sampai mikir kayak gini, Tuhan kalau kau ciptakan aku, otakku ini seperti komputer kan enak ya, yang tidak enak apa, yang tidak seneng apa cuma di delete gitu.
Yang enak-enak tuh aja dimasukkan. Wah ini dosa nggak baik ini, delete, hilang. Tinggal baik itu, delete, hilang. Sayangnya otak kita ini nggak bisa, nggak bisa dibuang. Apa yang sudah ada, dosa apa semua ini, ceket, melekat, nggak bisa hilang. Terus kita ngomong, tetapi aku berkata kepada kasihilah musuhmu. Ya, firman Tuhan ngomong kayak gitu. Ya, tak kasihi wis orang ini kurang ajar ya aku, tapi firman ngomong ini tak kasih. Ya. Tapi di sini masih bendol terus enggak? Ada kata-kata apa? Tapi lo ya, awas ya. Mas ya. Jangan sampai kayak gini ya. Ini aku ya. Ya, kita enggak sadar. Hal yang seperti itu mau Tuhan bongkar. Mau Tuhan hancurkan hari ini. Itu tidak boleh bagi orang Kristen. Kenapa? Coba kita lihat ayat ini terus. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga. Nah, pada waktu Yesus khotbah di bukit di dalam Matius pasal 5. Ya, dia pada waktu tadi kan ngajarkan mulai dari ayat 38 sampai dengan 44. Kalau kamu ditempelin pipi kiri kasih kanan. Terus apa lagi? Kalau ada orang mau pinjam ngasihi. Terus kamu kalau sabra orang yang musuhmu kamu gak boleh benci, kamu harus mengasihi. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga. Kalau kita tidak bisa melakukan hal itu semua, berarti kita bukan anak-anak Tuhan, benar dah? Nah sekarang saya mau tanya secara pengertiannya kita semua hari ini, kita semua ini anak Tuhan enggak? Ya, sudah nerapno ini? Bisa yang Tuhan inginkan tadi? Ya, pulang nanti pindah ke Pak Darsono, Pak aku butuh duit Pak, pinjam. Ya, kalau anak Tuhan harus dikasih loh. Pak Darsono ke saya, Pak Titi saya butuh Pak, pinjam. Tidak boleh ditolak, kasih. Kalau enggak dikasih langsung ngomong, kamu bukan anak Tuhan. Terus kita ke bank gitu, sing jaga peng anak Tuhan, ya kita datang di sana. Kamu anak Tuhan, orang Kristen? Iya saya orang Kristen, gini-gini, saya mau pinjam. Loh, terus anggunannya apa, kerjaannya apa? Loh enggak usah pinjam, ini firman Tuhan ngomong. Kalau sama-sama anak Tuhan kasih, tangkap satpam nanti. Maksudnya apa? Gitu loh, ngerti maksudnya? Terus ini dijawab sebetulnya sudaan, cuma kita enggak teliti. Ya, Tuhan itu pada waktu dia memberikan gambaran-gambaran yang tadi itu, langsung dia kasih jawaban sebetulnya di ayat 45 ini sudaan. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini sebetulnya jawaban. Ini sudah jawaban, tapi kita tidak bisa ngerti maksudnya. Tidak bisa ngerti, tidak bisa tahu tujuan daripada khotbah Yesus di bukit di dalam ayat pasal 5 ayat 38 sampai dengan 44. Apalagi kalau kita baca terus, coba 46, nanti kita pelan-pelan ya. Ini saya baca dulu, tidak saya jelaskan ayat per ayatnya. Nanti saya akan jelaskan ayat yang lain, pasal yang lain, ya firman Tuhan yang lain, kitab yang lain, Injil yang lain. Nanti kalau Anda sudah mengerti, ini bisa dijawab sendiri. Ngerti maksudnya? Firman Tuhan itu luar biasa. Ya, tidak ada yang ngamin. Firman Tuhan itu luar biasa. Amin. Ya, luar biasanya bagaimana? Setiap firman yang sulit, yang kita tidak ngerti, dia akan dijawab dengan firman Tuhan yang lain. Karena firman Tuhan itu komprehensif. Nanti akan saya buktikan. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, tadi kan di dalam 45 toh, 45-nya Bapak memberikan hujan kepada siapapun juga, istilahnya yang seperti tidak boleh kasih ya. Nah terus ini dia ngomong 46, dijelaskan lagi. Tuhan, kalau saya baca firman Tuhan ini ya, di Injil Matius pasal 5, wah Tuhan Yesus itu
kasihnya sama kita itu luar biasa, lo ngerti? Dia ngajar, ya, dia jelaskan jawabannya. Dia ngasih tahu lagi, ilustrasinya lagi. Tapi karena enggak dapat kasih karunia ya, enggak ngerti gitu loh. Berapa orang menerimanya secara literal, tidak bisa melihat komprehensif, jadi kacau. Pada waktu saya baca ini, waduh saya sampai ngomong kayak gini. Tuhan, saya ini siapa sih Tuhan? Kamu kok begitu baik? Bisa memberikan saya penerangan-penerangan seperti ini. Nanti kita sama-sama, kita semua akan menerima berkat hari ini secara luar biasa. Amin. Oleh karena itu jangan Anda tidak konsentrasi. Sayang, saya pada waktu persiapan firman Tuhan hari ini cukup ya secara manusia cukup melelahkan. Tetapi saya sangat diberkati sekali. Karena ayat-ayat ini sulit di dalam penerapan kehidupan manusia. Secara kejiwaan kita tidak mungkin bisa menerapkan kalau nggak diberi pengertian yang benar. Ya, saya teruskan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu bukanlah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya toh? Kita baik sama orang, karena orang itu baik sama kita. Ya biasa itu, pemungut cukai pun bisa lakukan itu, ya toh? Terus 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Apa sih Tuhan ini mau ngomong apa sih? Gitu loh. Ya. 48. Pelan-pelan hari ini nanti kita semua akan berkat. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kata sempurna ini apa? Tujuannya di mana? Kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu nanti kita buka lagi. Ini tidak akan bisa dimengerti. Saya pun tidak akan bisa mengerti kalau tidak dibantu dengan beberapa ayat yang lain. Karena pada waktu kita baca ini seolah-olah ya kalau kita mau seperti Kristus, kita mau sempurna, kita mau mau seperti Dia, kita harus menerapkan itu semua. Tapi coba kita kilas balik ya. Pada waktu Yesus ada di dunia, apakah Dia menerapkan hal itu secara literal? Kalau dia ditempelin pipi kanan, pernah kejadian dia kasihkan pipi kiri. Ada orang pinjam utang sama dia, dia kasih. Terus apa lagi? Ada orang suruh dia jalan berapa, terus dia jalan lebih jauh. Sekarang maksudnya apa itu semuanya? Ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang lainnya. Saya akan menjelaskan lagi di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Maksudnya apa ini? Nah, nanti akan dijawab semua. Semuanya akan terjawab secara luar biasa dengan ayat-ayat yang lain. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Saya cuma baca toh ya, saya baca, saya enggak jelaskan. Nanti setelah kita mengerti poinnya, baru akan saya jelaskan ayat per ayat ini pelan-pelan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaannya dia ini kan bagaimana supaya dia selamat. Seperti itu dah. Ya. Terus jawabnya kayak apa? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini dua hukum ini mencakup
seluruh hukum Taurat. Ya, mencakup seluruh hukum Taurat. Terus sebelum kita, supaya ini lebih enak nanti lebih cepat ya, kita coba teruskan aja, 28. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, berbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Maksudnya hidup itu, orang itu tadi bukan mati terus habis itu bangkit, bukan. Tapi akan memperoleh hidup kekal. Terus, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, ini Yesus memberikan jawaban seperti itu, tapi ahli Taurat ini, ya, orang Farisi ini untuk membenarkan bahwa dia itu sudah melakukannya, dia ngomong, siapakah sesamaku manusia itu? Yang tadi ditera di dalam hukum yang kedua tuh, kasihlah sesamamu. Siapakah yang disebut sesamaku manusia itu? Nah, terus 30. Ya, di otak saya ini rasanya gini, kemarin pada waktu aku baca ini kok angele gitu loh, ngerti maksudnya? Tapi karena saya sudah ada jawabannya, ngerti. Pada waktu saya baca ini, enak, lega. Kamu belum semua itu belum mengerti tuh? Ya, nanti kamu akan mengerti dan senengnya luar biasa. Jawab Yesus, dia kasih perumpamaan setelah itu. Ya, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Merampok, dikepuk, diajar, ditinggal setengah mati ya. Terus kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Seorang imam ini kan seorang rohaniawan ya. Dia lihat ada orang digebuki kayak gitu. Orang, dia ngomong siapa itu? Karena bukan ya boloi lah gitu toh. Gitu ya, ditinggal. Terus demikian juga seorang Lewi. Nah, orang Lewi ini orang pilihan Allah toh, yang ditentukan untuk melayani pekerjaan Tuhan toh pada waktu itu. Datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari sebelah jalan. Marah, ditinggal gitu aja. Ya, terus lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Orang Samaria ini orang yang tidak memiliki agama, ya biasa orang pokoknya berbuat baik gitu ya. Dia lihat, wow, kasihan. Terus ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Jadi orangnya diangkat ke keledainya, dia jalan, orangnya diangkat ke keledainya, dituntun sampai ke penginapan sama orang ini. Ya. Terus keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada itu aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi dikasih duit, nek kurang, wis bayaran nanti aku balik tak ganteni gitu loh ya. Terus siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun ini? Dari ayat ini mungkin sudah mulai mengerti tujuan saya toh? Belum? Ya, coba saya baca lagi ya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ini tujuannya ngomong apa sih? Terus coba kita lihat aja pelan-pelan, santai hari ini ya. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Nanti akan saya jawab ini. Ya, mungkin kalau saya lupa, karena saya nggak pakai catatan ini ya. Boleh ditanyakan, jemaat langsung tanya, Pak Lukas 10 ayat
itu sampai itu tadi jawabannya apa? Nanti diingatkan ya. Nah, sekarang saya mau masuk lagi lebih dalam. Tadi sudah mengerti ya. Pertanyaan tentang dua hukum toh. Hukum yang pertama kasih Allah, yang seksama. Itu juga ditulis, pertanyaan itu juga pernah dilemparkan kepada Tuhan Yesus oleh beberapa ahli Farisi ya. Hukum yang terutama itu apa, gini-gini semua. Nah sekarang kita mau masuk lebih dalam lagi. Tapi sebelum mau masuk lebih dalam, saya kasih ilustrasi. Ilustrasi dalam kehidupan manusia sekarang. Ya, saya pernah baca sebuah buku. Buku ini mungkin Anda sering dengar. Pada waktu zaman perang di Vietnam itu, tentara Amerika itu pada saat itu ada di sebuah barak ya, kamp ya. Mereka itu ada seorang yang pangkatnya rendah dan kebetulan dia orang pribuminya sana, orang Vietnam. Tidur sama mereka, karena mereka masuk golongannya orang pribumi ini menjadi tentara Vietnam juga. Dan dia sudah lama hidup di Amerika, sehingga pada waktu tentara Amerika ini dikirim ke Vietnam untuk perang, dia juga ikut di sana. Nah, pada waktu kumpul dengan orang-orang yang bukan sebangsa dengan dia, tetapi satu crop dengan dia dibully terus. Dia pada waktu tidur malam-malam, selimutnya diambil, dibuang, jadi dia kedinginan. Dia bangun pagi, sandalnya mau dipakai, sandalnya dipaku. Jadi pada waktu dia pakai, jatuh teman, karena sandalnya dipaku. Dia mau masuk di kamarnya, dipasang ember itu, jatuh kena dia. Tapi dia tidak pernah marah. Tentara Amerika itu bingung, orang ini kok kuat kok tidak marah sama dia gitu loh. Suatu saat mereka ngomong, wis kita nggak boleh nyakiti orang ini, teruslah orang ini baik loh. Wong kita sudah ngerjain dia kayak gitu, dia tapi nggak pernah balas kita, nggak pernah marah sama kita. Terus dia datengin orang itu. Aku minta maaf, aku yang telah lakukan hal ini semua sama kamu, sehingga kamu sampai sandal itu yang maku aku, yang satunya temannya ngomong, oh aku yang nyakiti kamu gini. Terus dia, orang Vietnam itu dengan muka yang juga minta maaf, dia ngomong, aku juga minta maaf sama kamu. Karena aku telah melakukan sesuatu yang gak baik sama kamu. Loh apa? Aku kan juru masakmu. Setiap aku masak, tak ludahi. Jadi mereka itu makan ludahnya dia ludahi. Dan dia sudah balas, dia perhitungkan semuanya. Waduh temannya semua, ya apa ini gini. Saya kasih ilustrasi ini masih belum nangkep. Masih belum nangkep, kita masuk lebih dalam lagi. Nanti apa yang saya ilustrasikan semua itu, kan dia melayani itu. Orang Vietnam yang melayani itu, masak apa semua. Yang bully, garai semua, betul ya? Tapi dia digarai, waduh, ya enggak apa-apa. Setiap dia masak, kasih aja, micin ya. Ya mungkin dibully sekali, dia kasih bumbu 3 kali. Ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam Roma. Nah, ini mulai lebih dalam. Tetapi sebelum saya baca di kitab Roma, saya ingin baca lagi. Ya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan ini luar biasa. Ada rambu-rambunya, ada warningnya, ada dikasih tahu semuanya. Cuma yang baca ini yang nggak ngerti.
hantem aja seolah-olah setiap ayat itu memiliki arti sendiri-sendiri. Terus habis gitu enggak berdiri sendiri-sendiri, enggak boleh. Firman Tuhan itu enggak ada yang berdiri sendiri. Firman Tuhan itu selalu ada hubungannya satu dengan yang lain. Tanpa sadari tadi yang saya bacakan itu kan sudah kitab, surat, lain-lain mulai itu. Dan kita mulai masuk sekarang. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. Coba kita lihat. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi Rasul Petrus ini sebelum dia menulis di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16, dia berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, hari Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu jangan kita menafsirkan dengan pikiran kita sendiri. Ngerti maksudnya ya? Jangan kita menafsir dengan pikiran kita sendiri. Jangan kita percaya dengan tafsiran orang-orang yang memperkirakan bahwa nanti Tuhan datang itu modelnya kayak gini ini loh. Ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jangan. Kamu nanti bisa tersesat. Petrus itu ingin ngomong kayak gitu. Dia ngomongkan semuanya tentang kedatangan Tuhan. Pasti dia datang. Tetapi kedatangannya itu tandanya bentuknya kayak apa. Kamu jangan percaya sama orang-orang yang ngomong sih gak karuan semua itu. Gitu loh. Demikian juga dia ngomong, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamat. Artinya apa? Kalau Tuhan belum datang, ya, kamu cepat bertobat, gitu loh. Dikasih kesempatan supaya bahwa pertobatan ini menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang yang telah menerima keselamatan. Ya toh? Jangan sampai Tuhan datang kita kedapatan pada waktu kita melakukan dosa, kan kayak gitu toh? Tidak boleh seperti itu. Nah, Rasul Petrus ini mau memberitahu, kamu ojo lihat tafsirannya hamba-hamba Tuhan yang nggak bertanggung jawab, yang menafsirkan bahwa Tuhan datang itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tuhan jelas ngomong sendiri kok, aku datang seperti seorang pencuri, tidak ada yang tahu. Tapi orang menafsirkan macam-macam, gini, yang akan membuat kamu bingung, gelisah, apa semua. Lah Petrus ini ngomong, jangan kayak gitulah. Gak perlu kamu kayak gitu. Anggaplah kesabaran Tuhan, karena apa? Kalau ada orang sampai orang menanggapi kamu, buat apa kamu percaya sama Tuhan? Dia nggak datang. Ya buktinya dia ngomong katanya mau datang, mau tidak datang. Ada yang ngomong kayak gitu juga toh. Ada juga yang ngomong datangnya kayak gini. Ini ditegaskan, ya kalau Tuhan belum datang, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk memperoleh selamat. Kesempatan untuk bertobat, ngerti maksudnya? Ya, untuk memperoleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu. Paulus ini banyak menulis toh. Ya, menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, 16-nya ini dia ngomongnya apa? Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Jadi dia nulis surat banyak toh. Korintus, Filip, Galatia juga. Terus 1 Timotius, banyak sekali dia tulis surat, bentuknya surat. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Di dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Tulisannya Paulus itu sukar, sulit untuk dimengerti. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti juga mereka yang buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi ditafsirkan dengan cara yang lain, dengan pengertian yang lain, yang salah tidak sesuai firman Tuhan, akan menjerumuskan orang. Membawa satu dampak yang enggak betul. Apa tulisannya Paulus? Nah, untuk hari ini
untuk hari ini yang coba kita akan bongkar di dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Apa itu? Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Loh, apa sih ini? Ini langsung diterima secara literal. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Ada penaksir beberapa orang ngomong hutang ini benar-benar utang duit, tidak boleh. Orang Kristen jadi tidak boleh utang duit. Ya memang kalau punya duit tidak perlu utang. Ya, tapi namanya orang dagang, ada hutang pasti ada. Apalagi sekarang usum apa? Kredit. Kan kayak gitu toh. Ada orang yang anti kredit, tidak mau kredit, tidak mau apa. Karena firman Tuhan yang ngomong kayak gini. Ya kalau bisa dipenuhi nggak apa-apa. Tapi kalau tidak mau kredit terus habis gitu nelongso, ngerti maksudnya? Ya ini ada kejadian juga. Ada orang yang tidak mau divaksin. Kan saya sebagai ketua panitia rakerda, syarat ikut rakerda harus vaksin. Kalau tidak vaksin nggak boleh ikut. Dan dia kebetulan memegang paham vaksin itu antikris katanya. Sesuatu yang dimasukkan ke tubuh yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang dia ngomong, itu iblis itu yang ngomong kayak gitu katanya. Ya nggak apa-apa wis, kamu ngomong apa, pokoknya kamu nggak saya ikut. Terus dia ngomong, lu kayak apa? Nggak ada ADPR, aturan undang-undangnya GPPS nggak boleh mengikut rakerda gara-gara vaksin. Saya ngomong, di undang-undang negara pun sebelum COVID ada, nggak ada aturan kalau naik pesawat harus vaksin booster, nggak ada. Ya kamu protes, kenapa COVID-nya kok ada? Nah dia ngomong, lu aku buktinya enggak vaksin, aku ya enggak kena. Oh iya, ada tulisan dilarang merokok. Jangan merokok, kamu nanti merokok akan merusak paru-parumu. Ada orang yang merokok sampai umur 90, paru-parunya kuat. Tapi apakah orang yang merokok itu semuanya umurnya 90 dibandingkan dengan yang tidak merokok? Kalau semua orang nggak divaksin kayak kamu, lebih banyak yang mati atau yang hidup? Pikiran, saya ngomong kayak gitu. Ya orangnya nggak punya iman katanya. Loh, ya, kalau sudah ngomong sama orang kayak gitu repot toh. Ya, sekarang kita ngomong sini ya, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat 8 ini kalau kita mau terima secara intelektual hutang itu bicara utang duit. Apalagi ada seorang teolog yang pakai bahasa asli, dia ngomong janganlah kamu berhutang kepada apapun, kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Dia nggak mau bahas itu, dia tapi pakai bahasa aslinya, kecuali katanya kecuali apa gini. Kalau saya enggak. Saya pakai teks ini aja sudah cukup kok, nggak usah pakai bahasa asli. Kenapa? Coba kita lihat, kita selidiki pelan-pelan bahasa Indonesia cukup kok. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Korelasinya apa? Dengan tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Korelasinya apa? Hutang dengan mengasihi itu apa? Hubungannya apa sebetulnya? Sebetulnya kan kita harus sadar dan kita harus tahu. Kata berhutang itu bukan digambarkan selalu menuju kepada hutang duit. Karena ayat sebelumnya, ya saya mau bicara ada dasarnya. Ayat sebelumnya, ayat 12 sampai sebelumnya, apalagi kalau pasal-pasal sebelumnya, itu berbicara apa? Karena Kristus sudah mati bagi kita. Dia memberikan itu bagi kita. Oh, kalau saya mau kupas mulai ya, kita lihat aja mulai pasal yang ke-8. Pasal ke-8, Roma pasal 8, kalau kita mau lihat mulai dari Roma pasal 8, nanti apa hubungannya dengan yang saya tadi jelaskan tentang Matius,
tentang Lukas, ya, tentang Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Apa hubungannya itu semua? Yang disebut hutang itu apa sih sebetulnya? Di dalam Roma pasal 13 ayat 8 ini. Betul-benar orang Kristen tidak boleh hutang yang disebut hutang-hutang duit atau hutang apa, atau hutang di dalam satu pengertian, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita selalu saling memperhitungkan. Di dalam hitungan kita, kamu sudah lakukan hal ini sama aku barusan mau melakukan ini sama kamu. Kamu hutang banyak sama aku, saya kasih ilustrasi, ya toh? Aku disakiti, diguyang banyu, sepatuku dipaku, kon utang ya aku. Aku melayani kamu, yang layani kamu. Tak balas kon sekarang kon. Sopnya diludahi. Ya. Sekarang Tuhan Yesus mengajarkan apa? Coba kita lihat. Di dalam, kita kembalikan langsung aja. Di dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tadi saya sudah jelaskan toh. Dalam perjanjian lama kenapa ada hukum seperti ini? Hukum seperti ini untuk membatasi pembalasan. Ya, orang disakiti A, balasnya cukup A, nggak boleh lebih. Kan seperti itu. Tapi Tuhan ngajari, kamu nggak boleh hitung-hitungan seperti itu, sudahan. Kalau kamu memang sebagai anak Allah, kamu harus sempurna seperti Allah. Yang kayak apa modelnya? Yang memberikan hujan, memberikan sinar matahari kepada semua orang. Dia tidak hitung, orang ini orang baik tak kasih hujan, orang ini jelek tak kasih hujan, enggak tuh. Mulai buka ya. Dibuktikan apa? Kita baca ini secara gampang. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Terus, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menapar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Tuhan Yesus tidak pernah ngajari kita sebagai orang Kristen, kalau kamu disakiti orang, digobok kamu kepalamu cetok, kasihkan dia cetek. Tidak pernah dia ngajari kayak gitu ya. Enggak pernah. Kamu disakiti orang seperti ini, ya wes, kamu malah memberikan dia, tidak apa-apa, sakitin aku 2 kali, itu bukan ajaran yang benar. Tapi yang diajarkan ini tentang apa? Dihitung-hitungan soal yang seperti itu. Kamu nggak usah perhitungan seperti itu. Kalau kamu memang anak Allah. Jika banyak ayatnya ini makin jelas kalau kita baca sekarang. Nanti saya jelaskan ini satu. Nanti kita kembali lagi ke dalam Roma pasal 13 ayat 8. Ya, pelan-pelan nanti kita makin tahu. Coba kita lihat. Dan kepada orang yang hendak mengadu engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga bajumu. Ini kan hitung-hitungan toh. Nggak usah hitung-hitungan gitu loh. Kamu disuruh jalan 1 mil, jalan 2 mil. Itu artinya apa? Kamu kocok hitungan, kamu yakin tak balas enggak. Enggak boleh hitung-hitungan semua. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini artinya apa? Penuh kasih. Apalagi tadi dijelaskan di dalam, coba Lukas, kita lempar aja ke Lukas coba ya. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 yang kita baca tadi. Apa yang diajarkan tentang orang yang digebuki, yang setengah mati itu? Apa yang diajarkan? Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, guru apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kita baca ini mulai ngerti sekarang. Jawab Yesus, apa yang tertulis dalam buku Taurat, apa yang kau baca di sana? Kasihlah sesamamu, kan seperti itu toh? Apa yang disebut sesamamu? Dia ngomong kayak gitu. Kalau kita, nanti saya akan jelasin di kitab Roma ya. Kitab Roma itu pasal 1 sampai dengan pasal 11, itu dia mengajarkan tentang doktrin-doktrin. Pasal 12, itu penerapan. Oleh karena apa? Karena Kristus telah melakukan segala sesuatu untuk kamu. Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Allah. Yaitu caranya kayak apa? Penerapan. Sampai kepada Roma pasal 13, ya nanti ayat 8, sebelumnya dia berbicara apa? Nanti akan saya jelaskan pelan-pelan. Saya mau jelaskan ini dulu. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Berbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Loh, Lukas pasal 10 ayat
28. Terus? Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepadanya, dan siapakah sesamaku ini? Ya tanya hukum kedua, siapa sesamaku ini? Nah ini sering terjadi pemikiran. Yang disebut sesama ini siapa? Sesama Kristen. Sesama saudara, sesama anak Tuhan. Yang enggak hitungan, ya dia bukan orang Kristen. Dia enggak seiman, ya enggak usah direken. Dia bukan apa-apaku, enggak usah direken. Itu bukan sesuatu yang diajarkan Kristus di dalam kehidupan anak Tuhan. Amin. Kata sesama itu berbicara apa? Semua orang. Ngerti maksudnya? Semua orang. Sehingga digambarkan apa? Coba kita lihat. Jadi ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun, digebukin semua toh, sampai mau mati. Ayat 31-nya apa? Kebetulan ada seorang iman turun melalui jalan itu, lihat orang itu tetapi ia melewatinya dari sebelah jalan. Karena dia anggap apa? Bukan orang segolongan. Dia hitung-hitungan toh. Siapa ini? Tidak perlu aku. Ya hitung. Hitung-hitungan semuanya. Tetapi pengertian sampai dengan ayat yang ke 37. Cepat karena saya mau jelaskan Roma sampai ayat 37. Coba. Siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ini dia sedang tidak berbicara orang yang kayak apa, yang bisa masuk surga. Bukan loh sebetulnya ya. Tetapi sedang berbicara apa? Apa yang dimaksud sesamamu? Ngerti maksudnya? Nah, sesamamu itu bagian daripada seluruh hukum Taurat hukum yang kedua. Dan itu harus ada dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Tapi yang membuat orang itu selamat harus percaya kepada Yesus tetap, ngerti ya? Bukan perbuatannya, karena kalau perbuatannya yang bisa karena belas kasihan orang itu berbuat baik itu, orang itu selamat. Yesus tidak berbicara tentang keselamatan di ayat ini, ngerti maksudnya? Jelas toh, karena kalau kita lihat di ayat selanjutnya apa? Siapakah di antara ketiga orang ini? Sebentar. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Siapa yang ngomong gitu toh? Tapi dijawab di ayat 37 kayak apa? Coba kita lihat. Nanti ada penerapan hidupnya luar biasa ayat ini. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Kalau kau sudah merasakan bahwa kasih karunia sudah ada di dalam hidupmu. Nah ini di dalam kehidupan kita sekarang sebagai anak Tuhan yang mengaku kita setelah menerima kasih karunia dalam kehidupan kita. Apakah ini ada dalam kehidupan kita, hadir dalam kehidupan kita? Kata pengertian sesamamu ini kita pilah-pilah atau benar-benar kita mengasihi semuanya? Bahkan digambarkan di dalam tadi apa? Matius pasal 5 toh. Allah aja memberikan hujan, memberikan sinar, gak memandang bulu. Ini orang anaknya ini bukan, semuanya mendapat. Sesama manusia yang dimaksud seperti itu. Nah sekarang kita mulai nangkep ya. Kita tidak boleh hitung-hitungan di dalam kehidupan kita kalau kita mau melakukan hal yang baik. Kita lakukan semuanya itu. Tapi ada beberapa pengajar firman Tuhan ngomong, ya yang harus diutamakan anak-anak Tuhan, baru yang lainnya. Gak ada. Karena di dalam hukum dikatakan sesama, semuanya. Kalau enggak, kita gak ada bedanya dengan mereka tuh. Ya. Tetapi kita jadikan sesamanya. Jadi yang pengertian sesamanya, kita harus mengerti dengan dalam dan dengan benar. Baru kalau kita ngerti itu dengan baik, dengan benar, maka contoh ya, kalau kita mau lihat di dalam, Paulus menegaskan, Paulus mengajarkan ya di dalam Roma pasal 13, mulai ayat 8. Nah, sekarang saya mau mulai mengeksposisi. Roma pasal 8
Roma pasal 13 ayat 8. Kenapa Paulus ngomong kayak gitu? Karena dia mengajarkan banyak sekali. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Ini ya, juga itu koma. Berarti belum selesai toh? Belum selesai toh? Kalimat itu. Dia ngomong, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Korelasinya apa sih? Hutang sama mengasihi. Nah, hutang itu yang dimaksud hitung-hitungan itu loh maksudnya. Bukan duit. Ya karena pembicara sekarang yang ada pikirnya materi duit tok gitu loh. Orang Kristen tidak boleh, nanti dia motivasi. Motivator, gak boleh hutang. Karena hutang itu bukan anak Tuhan. Nah, hutang itu akan membelit kita, hutang ini gini. Yesus sedang tidak mengajarkan hal itu. Tapi Yesus ingin mengajarkan hal berbahagia pada waktu dia mengajarkan khotbah di atas bukit. Korelasinya apa? Coba kalau kita rasakan dalam kehidupan kita. Mungkin pernah saya sampaikan firman Tuhan. Yang membuat kita susah dalam kehidupan itu apa? Selalu kita hitung-hitungan dalam kehidupan ini. Gitu loh. Gak boleh kalau kita anak Tuhan. Dampaknya itu bukan supaya kita ini Tuhan memberikan segala sesuatu hukum. Tuhan memberikan segala sesuatu aturan, tujuannya satu, bukan untuk dirinya. Ngerti maksudnya ya? Tapi untuk siapa? Untuk kita. Meskipun kita di dunia, tapi kita bisa merasakan kerajaan sorga itu dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Pemikiran, cara berpikir kita, otak kita yang salah ini diluruskan dengan firman Tuhan. Cara meluruskannya kayak apa? Firman Tuhan sedang tidak mengajarkan kamu gak boleh utang. Kalau kamu gak utang kamu bahagia. Gak jamin loh. Ngerti maksudnya? Banyak sekali orang yang tidak punya utang, hidupnya susah tanpa Kristus. Benar gak? Tapi kalau kita mengerti tentang yang dimaksud hutang, jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Hutang itu bukan berarti aku punya utang duit, bukan. Tetapi dalam kehidupan kita ini loh, kita merasakan selalu hitung-hitungan. Waduh, sehari itu ambil aku itu kayak gitu ya. Misalkan loh ya. Nyakiti aku gini. Itu bukan sesuatu yang baik. Tapi nyatanya dalam kehidupan manusia kayak apa? Kita sebagai manusia. Sering kayak gitu apa enggak? Sering toh? Yang membuat kita susah kan kayak gitu toh? Selalu hati kita hitung. Ini Rasul Paulus ingin mengajarkan sama kita. Enggak boleh kayak gitu, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Apa sih itu yang dimaksud? Ya, hukum Taurat ini sama dengan yang Yesus ajarkan tadi di dalam Matius tadi. Pada waktu dia berbincang-bincang dengan ahli Taurat itu loh. Bahwa hukum yang utama apa? Ya itu, dia kasih gambaran, kasih ilustrasi, perumpamaan orang yang digebukin. Ya dia tidak pilih-pilih, tidak hitung-hitungan. Orang ini lihat gini, dia mau memberikan pertolongan. Diam. Kalau orang yang ada hatinya seperti itu, pasti ada damai. Orang Kristen sekarang, waduh, serem kalau saya lihat anak-anak Tuhan sekarang itu. Sangat serem. Hitung-hitungannya lebih tajam daripada anak-anak dunia kalau saya ngomong kayak gitu. Bener gak? Bener. Natal ini aja hitung-hitungan semua kok. Gerejamu kayak apa? Gerejamu sana caranya apa? Lebih kayak apa? Lebih kayak apa? Ini kayak apa? Itu kayak apa? Ini kayak apa? Kamu dapat apa? Kamu gini kayak apa? Kamu mau kayak gini. Kalau aku dapat ini, aku mau baik sama ini. Kalau aku enggak, aku kayak gini. Ini ibadah kayak apa? Gitu loh. Saya ditanyai sama istri saya, nanti Natal orang-orang dikasih apa? Wis, sak senengmu. Ame kon kayak omamu ya gak apa-apa. Ya toh? Lu ndak, cek nek dia tanya, cek no jemaatnya seneng. Ndak wis. Jangan kayak gitu.
Karena kalau kamu hitung-hitungan kayak gitu, kamu mau menyenangkan semua jemaat, semua orang enggak bisa. Tapi melalui firman Tuhan itu loh, orang itu nanti bisa mengerti dan orang itu bisa bahagia. Amin. Kalau cuma sekedar hadiah, cuma sekedar senang, sak berapa kesenangan itu yang dihitung-hitungkan itu. Nanti kita setelah ngasih, terus kita mulai ngomong, waduh Natalan tok datang, habis-habis gitu gak datang-datang. Nanti kata DPTC orang itu loh. Ya. Tapi istri saya enggak kayak gitu loh ya. Nanti dia protes di rumahku, selalu aku. Tapi sesungguhnya ya kayak gitu. Enggak. Ya, manusia itu seperti itu. Nah, Rasul Paulus ini luar biasa sekali dipakai Tuhan. Dia di Roma pasal 13 ayat 8 ini, sebelumnya dia mengajarkan penerapan hidup. Ya, kalau kita mau lihat Roma pasal 8 dulu. Roma pasal 8 itu dijelaskan, kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, dia yang akan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dia yang akan memimpin kita, dia akan yang memberikan kekuatan bagi kita, dia yang mendorong kita untuk berbuat baik, dia yang kalau dia ada di dalam diri kita, bahkan dikatakan yang terakhir, engkau pemenang, bahkan lebih dari ada pemenang. Karena apa? Kuasa Roh Allah dalam diri kita. Nah, Roh Allah dalam diri kita itu karena apa? Karena kasih karunia. Rasul Paulus menjelaskan di dalam Roma pasal 6, kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia. Dan setiap orang yang percaya, Roh Kudus diberikan. Itu dijelaskan semuanya. Ayat 9 dia menjelaskan lagi. Sebetulnya kita itu siapa sih? Kita bukan orang-orang yang dipilih. Tetapi karena orang Yahudi menolak, akhirnya kita sampai diingatkan semua. Sampai di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Oleh karena itu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Dan di dalam Roma pasal 13 ini, oleh karena itu kamu jangan hutang-hutangan. Artinya apa? Ojo hitung-hitungan lagi gitu loh. Kenapa sih, coba kita lihat. Tidak ada hubungannya belas di ayat sebelumnya. Coba ayat yang ke-7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan rasa hormat kepada orang yang berhak menerima rasa hormat. Ini tidak ada hubungannya dengan hutang lah. Ya, ini kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan. Cuman itu toh. Baru di dalam Roma pasal 13 ayat 8 dia ngomong, kasih adalah kegenapan hukum Taurat, judulnya kan seperti itu. Ya dijelaskan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Ini makin jelas. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah menyimpulkan dalam firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam hukum Taurat itu ya tercemin seluruh hukum kasih manusia. Apa coba kita lihat di dalam Imamat pasal 19 ayat 16 sampai 18. Imamat 19 ayat 16. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia, akulah Tuhan. 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. 18 poinnya, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam kepada orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan.
Ini hukum yang disebut hukum mengasihi sesama. Enggak boleh itu dalam hati kita ada. Kita mulai belajar di sana. Kalau kita enggak ngerti, kita ngomong mengasihi sesama itu cuma sebatas pikiran kita, ya itu akibatnya. Kita menaksirkan sesama itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, pikirkan. Ya. Coba kita lihat aja ayat yang ke-10. Bukan. Apa namanya? Roma tadi. Roma 13 ayat yang ke-10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ini jelas ya. Roma pasal 8 yang jelas tidak berbicara tentang utang duit. Utang-utangan yang seperti biasa menjadi satu pemikiran kita. Orang Kristen tidak boleh utang. Bukan berarti saya nganjurkan orang Kristen harus utang loh ya, ngerti ya. Cuma ayat ini sedang tidak berbicara tentang hukum yang menyatakan bahwa orang Kristen tidak boleh utang. Bukan. Tapi saya tekankan, bukan berarti orang Kristen itu boleh utangan. Ya utang kalau memang untuk kepentingan tertentu, tidak apa-apa silakan kok. Ada hukumnya semua kok, ngerti ya di Indonesia ini. Dilakukan dengan baik. Iya. Tetapi kalau kita salah penafsiran, saya kasihan dengan orang yang kerja gitu loh. Orang yang kerja semuanya ini pada utang nggak ada, pasti ada. Terus nanti rasanya, wah aku dosa rek. Bukan seperti gitu. Asal kamu utang bayar gak masalah gitu loh ya. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih harusnya sadar akan tujuan hukum, yaitu supaya kita mengasihi sesama. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman. Di dalam hukum Taurat ya, kata-kata mengasihi sesama itu sebetulnya terperinci sangat banyak sekali. Dan di dalam hukum kasih Taurat dirincikan supaya kita paham melalui aturan-aturan di dalam hukum Taurat untuk menerapkan kasih pada keadaan tertentu. Saya ulangi ya. Dan di dalam hukum kasih, hukum Taurat yang diajarkan itu dirincikan supaya kita, oleh karena itu hukum Taurat kan banyak tahu tentang kasih-kasih, kamu harus seperti itu. Itu dirincikan supaya kita paham melalui peraturan-peraturan itu untuk menerapkan kasih pada keadaan tertentu. Kasih pada keadaan tertentu. Sehingga kalau kita mulai mengerti ini semua, maka saya kembalikan lagi. Saya akan ungkap satu-satu. Matius pasal 5 ayat 38, coba kita lihat. Melalui gambaran yang dijabarkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10 tadi. Maka kita pada waktu baca Matius pasal 5 ayat 38 tentang khotbah di bukit, kita mulai mengerti. Kamu telah mendengar mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Terus tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang mentampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Artinya apa? Ojo hitung-hitungan lagi. Jangan kamu pahit hati kepada seseorang, mengingat segala hal yang orang itu telah lakukan. Itu tidak boleh, karena tidak ada kasih dalam hatimu. Kalau kamu ada mengasihi seseorang, kamu sudah ada hitung-hitungan itu lagi dalam kehidupanmu. Karena apa kok kayak gitu? Nah kembali lagi di dalam, kalau kita tidak komprehensif ya, nggak bisa kita ini, manusia ini kan sangat lemah toh. Pada waktu saya menjelaskan itu terus kita tarik ke sini lagi tanpa kita kembalikan kepada ayat firman Tuhan yang lain, kita tidak ada kekuatan. Saya ngomong, kamu nggak bisa, nggak boleh kamu, kalau kamu disakiti seseorang, kamu tidak boleh ingat-ingat lagi. Kamu nggak bisa.
seperti itu kalau kamu memang anak Tuhan. Kita ngomong, ya kayak gitu. Tapi pelaksanaannya di dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, apa yang menjadi kekuatan kita, supaya kita jangan sampai membalas orang yang menyakiti kita. Saya ulangi ya, kita disakiti seseorang, kita merasa, waduh orang ini kurang ajar setengah mati, muengkel aku, ya, mau tak balas sampai aku. Terus kita ingat ayat ini, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepada pipi kirimu. Ya, orang suka mengekspos pipi kanan, pipi kiri itu namparnya kayak gini itu lebih menghina. Itu bukan berarti kita kalau dihina gini kita bahkan lebih mau dihina lagi, bukan. Tapi pengertiannya ini jauh dihitung-hitung lagi, wis. Itu loh. Kamu nggak boleh hitung-hitung itu lagi. Lah, di penerapan di dalam psikologi kita rasanya kayak apa? Gak bisa, orang itu keterlaluan sama aku. Bener ya? Jahat orang itu. Mana bisa aku melupakan dia? Nah, kalau kita cuma di dalam Matius pasal 5 ayat 39 ini kita pegang itu gak mungkin bisa. Untungnya firman Tuhan bukan satu ini dijelaskan di dalam Roma pasal 13 ayat 8 tadi. Sebelum kita baca Roma pasal 13 ayat 8, setelah kita baca, jangan kamu berhutang. Pengertiannya berhutang itu juga memiliki pengertian hitung-hitungan toh. Nah, kita tidak boleh hitung-hitungan karena apa? Kita lihat ayat sebelumnya. Apalagi kalau saya tarik mulai ayat yang ke-8. Apalagi kalau kita mau apalagi kalau kita mau tarik lagi mulai dari pasal yang pertama. Wah, kita makin sadar bahwa siapalah aku ini gitu loh. Aku ini harusnya manusia yang mengalami kebinasaan. Mengenal Allah aja enggak. Tetapi Allah yang begitu baik, penuh rahmat. Dia memberikan Kristus bagi kita. Dia menolong kita, menyelamatkan kita. Oleh kasih-Nya, Dia memberikan hidup bagi kita. Dia yang membuat kita bisa seperti ini. Dia yang membuat kita bisa menjadi benar. Karena Dia yang membenarkan, benar ya? Dan kalau kita sudah menerima itu semua, kita tidak boleh menghakimi orang lain yang berbuat jahat sama kita. Benar dong? Kita harus mengasihi dia. Nah kalau kita tidak ingat seperti itu, gak mungkin manusia itu bisa melawan sesuatu yang gak enak dalam dirinya dengan kekuatan sendiri. Gak bisa. Kepahitan tetap ada dalam diri kita. Sulit kita bisa melawan. Oleh karena di dalam ayat yang 48 tadi, hendaknya kamu sempurna karena bapakmu sempurna. Sempurna itu bukan supaya kita jadi Tuhan, bukan, ngerti maksudnya? Tetapi gak hitung-hitungan gitu loh. Allah gak hitung-hitungan kok, memberikan cahaya, memberikan hujan kepada semua orang. Orang jahat, orang baik, semua dikasih kok. Hendaknya kamu harus seperti itu, memiliki kasih yang seperti Allah miliki. Mengasihi sesama, semua manusia dikasihi. Tetapi urusan selamat, lain lagi, ngerti maksudnya? Bukan karena perbuatan, tetapi kalau kita memang mengaku bahwa kita sebagai anaknya, kita sudah memiliki kasih yang Allah berikan bagi kita, hendaknya hidup kita harus sama seperti Dia, saling mengasihi. Amin. Nah, ini harus ada di dalam kehidupan anak Tuhan. Kalau enggak, Kristen, tapi pikirannya keserten, tetap tidak ada yang namanya kasih sesama itu tidak bisa. Kasihnya itu tetap ada hitungannya. Nah, orang itu baik ambil aku karena dia pernah berbuat baik sama aku. Ya Yesus ngomong, kalau kamu kayak gitu, gak ada bedanya sama pemungut cukai. Waduh, kalau gitu aku kayak apa? Ya ini loh rumusnya semua. Ngerti maksudnya? Sekarang. Roma pasal 13 ayat 8. Ojo hitung-hitungan lagi. Jangan hutang-hutangan. Gak boleh kalau kamu memang sudah memiliki kasih dalam hidupmu. Ini, kalau kita mulai baca ini, kalau kita ngerti toh, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. 40. Ini ayat ini suka dibuat guyonan, ngerti maksudnya? Selama ini sering dibuat lelucon enggak? Karena orang enggak memahami. Ya kalau kamu disakiti orang itu lah, anggap aja lah seperti firman Tuhan ngomong. Kalau kamu ditepiling pipi kirimu,
kasih nama pipi kananmu lah. Terus orangnya kayak apa? Bingung enggak? Lah kamu udah disakiti apa? Tak tempel pipi kirimu, kamu mau ngasih pipi kanan. Ngomong enak gitu tuh. Padahal kalau kita mengerti dengan dalam, kalau kita sudah menerima keselamatan dari Dia, kita sudah menerima kasihnya dalam Dia, otomatis, secara otomatis, itu yang akan mendamaikan diri kita. Yesus mati bagi kita. Yesus telah melakukan segala sesuatu. Di dalam 1 Korintus dikatakan, segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan telah dilakukan di dalam Dia. Amin. Apa sih itu? Artinya itu apa sih? Segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan telah dilakukan dalam Dia, itu artinya apa? Ya itu loh, mengampuni seseorang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Amin. Dia telah mengajarkan semuanya dalam hidup kita. Oleh karena itu Dia menjadi teladan dalam kehidupan kita. Harus kita ikuti itu semuanya. Nah, tapi satu, kita jangan frustasi dalam kehidupan ini. Kok aku gak bisa? Ya, kita manusia terdiri dari darah dan daging yang lemah. Oleh karena itu, mintalah terus sama Dia, bergantung terus sama Dia. Pasti Dia memberi kekuatan bagi kita. Manusia ini tidak instan. Setelah mengerti ayat ini pulang, langsung sesama. Ya. Nggak bisa, kita jatuh bangun. Tetapi setidak-tidaknya, ya, setelah kita ngerti, ya kita berusaha. Amin. Di dalam usaha kita dituntun, dipimpin oleh kuasa roh. Sehingga kita kalau memang menjadi anak Tuhan dan Roh Kudus pasti menang dalam kehidupan kita. Pasti kita berhasil. Itu anak Tuhan. Kalau enggak pengertiannya kan bingung. Ayat-ayat ini selalu kita dengan satu pengertian yang salah terus tuh. Pipi kiri, pipi kanan. Gak bisa. Sekarang bisa enggak? Bisa enggak setelah mendengar firman ini? Pasti bisa, ya. Berusaha bisa, kalaupun enggak bisa, berusaha bisa. Dan kalau memang kita ada Roh Kudus dalam hidup kita, Dia pasti memberi pertolongan dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan.